Jawablah, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Kita bertemu lagi untuk belajar bersama. Siapa di antara kalian yang pernah mengunjungi Keraton Surakarta atau Keraton Yogyakarta, ataupun mengunjungi Candi Prambanan atau Candi Borobudur? Ya, tempat-tempat tersebut merupakan bukti bahwa kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, bahkan Islam pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha diperkirakan ada di Indonesia pada abad keempat Masehi yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat ke Indonesia. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri pada tahun 400 Masehi dan memiliki pusat kekuasaan di Kalimantan Timur di pinggiran Sungai Mahakam. Pendiri dari Kerajaan Kutai adalah Kudungga, dan raja terkenal dari Kerajaan Kutai adalah Mulawarman. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Kutai adalah prasasti atau stupa yang berbentuk sebuah tugu bertuliskan huruf Pallawa. Kerajaan kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada tahun 450 Masehi dan memiliki pusat kekuasaan di Jawa Barat, tepatnya di kota Bogor. Nama raja dari Kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Tarumanegara yang pertama ada Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Jembu, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, dan Prasasti Lebak. Kerajaan selanjutnya adalah Mataram Hindu yang berpusat di Jawa Tengah dan didirikan oleh Sanjaya pada abad 730 Masehi. Peninggalan dari kerajaan ini adalah kompleks Candi Prambanan. Ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri pada abad 1117 Masehi dan memiliki pusat kekuasaan di daerah Jawa Timur. Raja yang terkenal dari Kerajaan Kediri adalah Raja Jayabaya. Raja Jayabaya memiliki sebuah ramalan yang terkenal dengan Ramalan Jayabaya. Peninggalan dari Kerajaan Kediri yaitu Prasasti Padlegan, Prasasti Hantang, dan kitab-kitab karya Empu Panulu dan Empu Sedah. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari berdiri pada abad 1222 Masehi dan memiliki pusat kekuasaan di daerah Jawa Timur. Pendiri dari Kerajaan Singosari adalah Ken Arok, yang kemudian diwariskan kepada putranya bernama Kartanegara. Kerajaan Singosari memiliki peninggalan sejarah berupa Candi Jago, Candi Kidal, Candi Singosari, dan Candi Kartanegara. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1292 Masehi. Kerajaan Majapahit berpusat di Jawa Timur. Pendiri dari Kerajaan Majapahit merupakan keturunan dari Kerajaan Singosari, yaitu Raden Wijaya. Raja yang terkenal dari Kerajaan Majapahit adalah Raja Hayam Wuruk. Adapun peninggalan dari Kerajaan Majapahit adalah Candi Penataran, Candi Tikus, Candi Sumberjadi, Kitab Negara Kartakama, karya Empu Prapanca yang menuliskan kata Pancasila.
Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia dan merupakan kerajaan terakhir yang menganut agama Hindu dan Buddha. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada tahun 600 Masehi. Pusat kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya berada di Palembang, Sumatera Selatan. Raja dari Kerajaan Sriwijaya yaitu Balaputradewa. Balaputradewa merupakan raja yang dapat mencapai masa kejayaannya. Adapun peninggalan sejarah dari Kerajaan Sriwijaya yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuul, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti Kota Kapur. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram Buddha. Mataram Buddha merupakan kelanjutan dari Mataram Hindu, di mana ada perubahan. Yang pertama menganut agama Hindu, kemudian pada masa akhir menganut agama Buddha. Mataram Buddha berdiri pada tahun 750 Masehi dan memiliki pusat kekuasaan di Jawa Tengah. Nama raja dari Mataram Buddha yaitu Banu, Wisnu, Indra, dan Samaratungga. Peninggalan dari sejarah Mataram Buddha yaitu Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Borobudur, dan Candi Ngawen. Selanjutnya kita akan berpindah kepada kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Kerajaan yang pertama yaitu Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang memiliki pusat kekuasaan di Nangro, Aceh, Darussalam. Pendiri dari Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Samudra Pasai yaitu batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh, Cakra Dunia yang merupakan hadiah dari Kaisar Cina. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Aceh yang merupakan lanjutan dari Kerajaan Samudra Pasai. Dikarenakan Kerajaan Samudra Pasai runtuh, kemudian kekuasaannya dilanjutkan oleh Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada tahun 1514 Masehi dan berpusat di Nangro, Aceh, Darussalam. Nama raja dari Kerajaan Aceh yang pertama Ali Mughayat Salahuddin, Alauddin Riyayat Shah, Sultan Iskandar Muda, Iskandar Sani, dan Ratu Tajul Alam Safiyatuddin Shah. Adapun raja yang mencapai masa kejayaannya adalah Raja Iskandar Muda. Adapun peninggalan dari sejarah Kerajaan Aceh yaitu Monumen Darussalam, Makam Sultan Iskandar Muda, Herhof atau Kuburan Serdadu Belanda. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1400 Masehi. Kerajaan Demak berpusat di Demak, Jawa Tengah, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Raja-raja dari Kerajaan Demak yaitu Raden Patah, Adipati Unus, Sultan Trenggono, Pangeran Hadiwijaya. Adapun peninggalan dari Kerajaan Demak yang pertama adalah Masjid Agung Demak, Piring Campa, Sokot Tatal atau tiang masjid, beduk, dan kentongan. Selanjutnya adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berdiri pada tahun 1400 Masehi dan memiliki pusat kekuasaan di Serang, Banten. Nama raja dari Kerajaan Banten yang pertama Sultan Hasanuddin, kemudian Syekh Maulana Yusuf,
dilanjutkan Maulana Muhammad, Pangeran Ratu dan Sultan Ageng Tirtayasa. Peninggalan dari Kerajaan Banten yaitu Masjid Banten, Benteng Spelwich, Meriam kuno Ki Amuk. Kerajaan Ternate berdiri pada tahun 1500 Masehi dan pusat kekuasaannya berada di Maluku Utara. Nama raja dari Kerajaan Ternate yaitu Sultan Zainal Abidin, Sultan Hairun, Alauddin Riayat Shah, dan Sultan Babullah. Nama raja yang mencapai puncak kejayaannya adalah Sultan Babullah. Adapun peninggalan dari Kerajaan Ternate yaitu Istana Sultan Ternate, Benteng Kerajaan Ternate, dan Masjid Ternate. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.